Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri di Wahyuning Tias, lalu Nurul Amalia, Nisa Nur Alfiah, Muhammad Zaidan, Istijabah Hasanah, dan Reynaldi Alif Setiawan akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pemantauan hasil-hasil kebijakan dan evaluasi kebijakan. Yang pertama, pemantauan hasil-hasil kebijakan. Pemantauan dalam analisis kebijakan. Pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan dari publik. Untuk sebagian, pemantauan hanyalah istilah lain bagi usaha mendeskripsikan dan menjelaskan kebijakan publik. Dengan demikian, pemantauan terutama bermaksud untuk mendapatkan premis faktual tentang kebijakan publik. Pemantauan setidaknya memainkan 4 fungsi dalam analisis kebijakan. Yang pertama, kepatuhan. Pemantauan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh para legislator, instansi pemerintah, dan lembaga profesional. Yang kedua, pemeriksaan. Pemantauan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu seperti individu, keluarga, kota, negara bagian, atau wilayah memang telah sampai kepada mereka. Yang ketiga, akuntansi. Pemantauan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Yang keempat, eksplanasi. Pemantauan juga menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda. Yang kedua, sumber-sumber informasi. Untuk memantau kebijakan publik dalam isu apapun, kita membutuhkan informasi yang relevan, reliable, dan valid. Misalnya, kita tahu bahwa informasi tentang kejahatan tidak reliable antara 2 dibanding 5 hingga 1. Artinya bahwa kejahatan yang sebenarnya terjadi adalah 2 hingga 3 kali lebih banyak dibandingkan kejahatan yang dilaporkan kepada polisi. Jika kita tertarik pada kejahatan dengan kekerasan, misalnya, informasi tentang kejahatan pada umumnya bukanlah ukuran yang valid terhadap macam hasil kebijakan yang menjadi perhatian kita. Informasi tentang kebijakan dihimpun secara reguler dengan biaya yang cukup besar dari pemerintah federal, negara bagian, pemerintah daerah, lembaga penelitian swasta, dan universitas. Jenis-jenis hasil kebijakan. Dalam memantau hasil kebijakan, kita harus membedakan 2 jenis akibat, yaitu keluaran serta dampak. Keluaran kebijakan adalah barang, layanan, atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima. Contohnya seperti santunan per orang dan jumlah makanan yang diterima oleh orang jompo. Contoh lain seperti jumlah tempat tidur di rumah sakit per 1.000 orang merupakan indikator dari keluaran kebijakan. Sedangkan untuk memantau dampaknya, kita harus menentukan berapa orang dari suatu kelompok sasaran yang menginap di rumah sakit bila sedang sakit. Dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan, harus diingat bahwa kelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok penerima. Bersamaan dengan itu, aturan yang ketat dalam hal kesehatan dan keamanan kerja mungkin akan menjadikan tingginya ongkos produksi dan dikuranginya jumlah pekerja di dalam perusahaan. Dalam kasus tersebut, kelompok tertentu mungkin akan diberhentikan, sehingga mereka bukanlah kelompok sasaran maupun penerima manfaat. Jenis-jenis tindakan kebijakan. Untuk menghitung secara baik keluaran dampak kebijakan, perlu melihat kembali tindakan kebijakan yang dilakukan sebelumnya. Secara umum, tindakan kebijakan mempunyai 2 tujuan utama, yaitu regulasi dan alokasi. Tindakan regulatif atau regulasi merupakan tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sedangkan tindakan alokatif merupakan tindakan yang membutuhkan masukan berupa uang, waktu, personil, dan alat.
baik dari tindakan alokatif maupun regulatif, dapat memberikan akibat yang bersifat distributif maupun redistributif. Tetapi perlu dicatat bahwa semua tindakan regulatif membutuhkan input sumber daya. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi kebijakan publik. Evaluasi ini mempunyai arti yang berhubungan yang masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi ini berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, maka karena ini dapat memberi sumbangan pada tujuan dan sasarannya. Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Sifat evaluasi. Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntunan-tuntunan yang bersifat evaluatif. Di sini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta atau aksi, tetapi nilai. Karena itu, evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. Yang pertama yaitu tuntunan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program diperlukan, tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, dualitas nilai. Nilai yang mendasari tuntunan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang misalnya kesehatan dapat dianggap sebagai intrinsik atau diperlukan bagi dirinya, ataupun ekstrinsik atau diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lainnya. Fungsi evaluasi. Evaluasi memainkan sebuah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kebatasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.